Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah kali ini Umi ditemani oleh kawan Umi, namanya yang ini Ati, yang ini Fa. Oke, hai. Ya, salam kenal semuanya dari Ati dan Fa. Kenal. Nah, Tunda. Terus Dan sini ada Kak Siska juga. di sini ada Kak Siska dan ada satunya Nia. Nia lagi makan. Nia lagi makan. Jadi Oke. pada kesempatan kali ini kita main seru-seruan ya. Oke. Tapi kesempatan hari ini, siang ini, kita mau tanya-tanya nih. Kebetulan kita ada kawan kita ini. jangan. Kawan kita ini namanya Fa. Dia ini kemarin lulus jadi dosen UI. Amin. Alhamdulillah. Dan kita ikut bangga ya. Ini apa di YouTube? TikTok atau di mana sih? Semuanya. Oh, di Semuanya ya. Oh, oke. Jadi kita ikutan bangga sih selaku kawan dekat kita, benar-benar kawan satu geng, yaitu geng WPS ya. Mudah-mudahan menjadi wanita perindu surga, Amin. Dan wanita penghuni surga, amin. Dan menjadi sahabat sehidup sesurga ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan hari ini nih teman-teman, kita pengen tanya-tanya nih sama sahabat kita Fa, yang akan sebentar lagi akan meninggalkan kita karena SK-nya udah keluar ya. 1 Agustus dia bakalan jadi dosen UI. Ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nanti dilancarkan ya, pokoknya segala sesuatunya di sana, walaupun tidak ada kita, Fa tetap nanti akan bertemu dengan orang lain di sana, orang baik yang lebih baik dari kita di sana, tapi tetap tidak boleh melupakan kita loh. Iya, betul. Nah, Betul banget. tidak boleh melupakan Ya, kita. sama nikmati makan. Iya, walaupun bakalan jarang sekali ketemu, mungkin Lebaran. 1 tahun sekali mungkin ya. Nah, tapi jangan sampai lupain kita ya. Siap. Nanti kalau kita jalan-jalan ke UI, kita ajak keliling-keliling di UI ya. Semoga anak kita nanti calon-calon. Amin. Amin. Nanti jadi mahasiswa loh, Pak. Amin. Mbak, saya pengen ini sama ST. Baiklah teman-teman. Nah, pada kesempatan hari ini kita mau tanyain nih sama Fa. Kira-kira pesan dan kesan Fa selama menjadi SDM PKH, pendamping PKH ini apa? Kita kan satu angkatan ya. Oh, iya. Kalian bertiga satu angkatan. Siska itu kan 2016 ya, senior. Jadi selama lebih kurang berapa tahun tuh berarti? Dari 2018. 7 tahun ya. 7 tahun Nah dari itu saya. pasti kan banyak tuh kesan, pesan, nah apalagi di Tenggara ya. Iya. Lumayan luar biasa permasalahan. Oke, gimana tuh Pak? Tolong bagiin ceritanya supaya bisa jadi apa ya, pengalaman juga untuk kita nanti. Kalau misalnya ada permasalahan apa, gimana sih cara penyelesaiannya? Kayak gitu. Nah, gimana tuh Pak? Cerita ya? Iya, cerita ini cerita aja. Makasih buat teman-teman atas kesempatannya. Jadi ini pertama kali kayaknya kita muncul di ala-ala podcast gitu Iya. ya. Ala-ala ini. Ala-ala. Jadi yang pertama kalau pesan dan kesan, mungkin sebelum kita ngobrolin PKH secara umum dulu ya. Jadi kita ini dipertemukan menjadi rekan kerja sebagai SDM PKH sebagai tenaga kontak di Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tagline-nya Kemensos Hadir ya kan? Kemensos Hadir. Terus kita juga SDM PKH Pontianak ini punya hashtag, bukan hashtag siapa ya? Jargon itu adalah super team yang pacak geraknya, padu kerjanya. Jadi memang udah harus saksut gitu. Jadi kalau selama jadi SDM PKH Kota Pontianak khususnya sejak 2018 dan bersama senior saya Kak Siska, tentu banyak manis asam asin, warna-warni, kebahagiaan, Nano ya. deg-degan, tangis tawa tuh silih berganti gitu ya. Kesannya ya banyak. Saya bersyukur banget dapat rekan kerja rasa saudara. Ini the real saudara ya, bukan saudara tiri, saudara saling menjulit, tapi emang saudara. No julit klub. Jadi udah cukup pekerjaan yang buat pusing, jangan sampai rekan kerja juga buat merinding. Merinding nggak tuh? Emang bahasa dosen lainnya.
Oke, Iya, iya, jadi mantap, Pak. selama jadi SDMPKK ini tugas kami apa sih? Oh, sering nggak sih dengan KPM ada nanya kita, benar. Ibu, saldo saya nol ini secara umum lah ya kesalahan kita selama pekerjaan kami. Jadi banyak orang menganggap pekerjaan kami itu tukang bagi-bagi bansos. Padahal tidak seperti itu. Tugas kita tidak sesederhana itu. Jadi pekerjaan kita bukan cuma bagi-bagi duit, bagi-bagi bansos. Wow, emang kita malaikat berbagi rezeki kali ya. Malaikat Mikail kali bagi-bagi rezeki ke KPM ya. Jadi buat KPM mungkin sering ditanya sama KPM nggak, Ibu saldo saya nol, Ibu saya Banget, udah lama sering. nggak dapat bansos. Terus jawaban template dari para pendamping itu kan ada Bermacam-macam, macam-macam, beda-beda ya. tapi secara garis besarnya adalah penerima bansos itu sesuai dengan data yang ada di DTKS dan sesuai dengan data bayar di setiap tahapnya. Jika KPM tersebut sudah masuk dalam DTKS, maka itu sudah masuk dalam daftar usulan bansos. Tapi kembali lagi kepada kuota penerima bansos di tiap tahapnya. Yang perlu kita pahami adalah usulan yang kita usulkan dengan kuota yang tersedia itu lebih banyak usulannya. Benar. Jadi kalau ada KPM yang mengeluhkan, Ibu saya kok nggak dapat bansos. Nah artinya ibu tersebut tidak masuk dalam data bayar terkait kuota yang disediakan di tiap kelurahannya terbatas gitu. Atau misalnya ada juga nih, pernah nggak sih dapat KPM, Ibu tetangga saya dapat bansos, kok saya nggak dapat? Itu tuh, aduh, mulai pusing pendampingnya mau jawab. Iya. Nah, ibu-ibu jadi untuk dapat bansos, apalagi bansos PKH, terutama PKH ini adalah bantuan sosial bersyarat, ya kan? Bersyarat. Jadi tidak semua orang yang misalnya mohon maaf, tidak semua orang miskin dapat PKH. Kenapa? Karena PKH itu ada syarat dan ketentuannya. Jadi dapat bansos PKH harus memiliki komponen PKH. Betul. Jadi seandainya nih ada kasus nih tetangganya tidak dapat bansos, ternyata usianya mau 56 tahun, tidak punya komponen Oke, lansia lansia. tidak ada, anak sekolah tidak ada, Nah, kan pastinya bingung tuh komponen PKH itu apa saja biar lebih jelas iya. lagi. Nah untuk komponen Komponen PKH silakan Ati atau Ana, Kak Siska, kita kan sharing soal PKH nih supaya tahu juga nih. Boleh latih lah komponen PKH apa aja. Oke, kalau yang pertama itu kan dari kategorinya pendidikan, ya kan. Pendidikan itu SD, SMP, SMA. Ya. Dan lalu sebenarnya mundur dulu, kesehatan dulu harusnya. Kesehatan dulu, ibu hamil, terus balita. Terus dari pendidikannya SD, SMP, SMA. Lalu dari kesejahteraan sosialnya lansia dan disabilitas berat. Jadi begitu. Jadi kalau untuk kasus yang tadi ada ibu-ibu usia 56 tahun tidak dapat bansos PKH karena secara usia dia belum masuk kategori lansia. Komponen lain juga tidak dimiliki. Anak SD, SMP, SMA tidak ada. Balita, ibu hamil tidak ada. Lansia disabilitas tidak ada. Jadi memang tidak bisa dapat bansos PKH gitu. Terus yang bekasnya sih menurut saya itu bukan bagi-bagi bansos, tapi bagaimana mengubah pola pikir dan perilaku KPM untuk bisa lebih baik lagi, sehingga terbentuklah harapan kita di keluarga harapan agar sejahtera. Jadi memang itu yang perlu diluruskan di masyarakat bahwa pendamping PKH bukan tugasnya bagi-bagi bansos, terus tugasnya kalau KPM nggak dapat bansos berarti itu tugasnya Pendamping. PKH, tidak sesederhana itu gitu ya. Terus jadi pernah nggak dapat cek dari KPM ini salah satu kesan ya sama di pendamping, Iya. Ibu saya saldonya nol. Jadi kita udah jawab nih, ya Ibu karena memang itu tidak mendapat bansos, kami tidak masuk dalam data bayar. Kalau orang tersebut memang udah masuk dalam DTKS dan status listrik NG-nya itu ya terima PKH, artinya kan tidak masuk dalam data bayar nih terkait kuota. Tapi kalau yang bersangkutan memang belum masuk DTKS, kita bisa usulan DTKS melalui operator kelurahan. Nah, jadi kadang KPM itu nanya balik, Ibu sudah lama statusnya iya nih masih penerima, tapi nggak dapat bansosnya, nggak masuk ke rekening. Jadi si KPM nanya, jadi tugas ibu sebagai pendamping apa? Saya tidak dapat bansos gitu. Bisa ibu ya. Gimana bu? Ibu yang mendampingi saya enggak beres. Tugas ibu itu apa? Peran ibu apa sih pendamping? Kok saya tidak dapat bansos? Jadi uangnya ibu ya yang ngambil. Iya, gitu. Jangan-jangan yang ngambil uangnya. Banyak pertanyaan kayak gitu ya. Jadi kalau terkait pendamping ambil uang KPM nggak bisa, nggak mungkin. Kenapa? Karena ATM sudah dipegang oleh para KPM masing-masing. Di bawah tuh ada catatan ya, KPM keluarga penerima manfaat akhirnya mendapat bansos. Jadi memang perlu diluruskan sih bahwa yang pertama tadi pendamping tidak akan menerima atau mengambil bansosnya karena udah dipegang masing-masing sama ATM, dan kita juga punya kode etik SDMPKH yang melarang dengan tegas kita untuk penyalahgunaan tadi penyalahgunaan KKS dan segala macam. Makanya pendamping juga selalu rutin melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya gerakan memegang KKS sendiri, betul dah? Betul. Ya kan?
rajin memvisit kan, memastikan Banget. KKS pegang. Kalau KPM juga dimonet, kalau KKS atau ATM PKH tersebut memang benar dipegang, disimpan, ditransaksikan sendiri oleh KPM, tidak oleh orang-orang lain Yang tidak berdalih bertanggung penyalahgunaan, ya orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, terkait yang kedua tadi, jadi tugas ibu sebagai guru apa sih dapat bansos ini? Gimana sih dapat bansos? Tugas ibu sebagai apa? Ibu, jadi tugas si pendamping bukan ibu pasti dapat bansos, itu pencapaian saya bukan. Jadi memang tugas kami mendampingi KPM yang sudah masuk dalam daftar bias, itulah yang jadi KPM pendampingan kami. Adapun KPM yang tidak menerima bansos bisa kami fasilitasi, tapi kami tidak pernah menjanjikan dan tidak boleh menjanjikan bahwa KPM yang diusulkan tersebut pasti dapat bansos. Tidak ada yang pasti di dunia ini, say. Bahkan hati aja bisa berubah. Bansos juga tidak pasti. Tapi kok kayaknya menyimpang ya. Kan curhat colongan. Ya, dan jadi kan emang ini penting sekali karena banyak di dalam masyarakat kita itu berpikir seakan-akan memang menyalahkan segala sesuatunya itu kepada pendamping di KPM itu emang. Nah ini penting juga tadi benar kan Siska menjelaskan semua itu menurut saya benar sekali ya Tia, karena emang biar itu mengubah mindset dan mereka yang tidak paham, yang awalnya tidak tahu, yang menyalahkan pendamping, jadi tidak lagi menyalahkan pendamping dengan adanya penjelasan dari Pak tadi. Jadi penting nih sebenarnya ditonton untuk KPM nih ya. Terus pesanan Apalagi misalnya yang sering kita alami nih kan tugas tadi, jadi tugas besar Bank Pendamping ini sebenarnya malah mengubah pola pikir dan perilaku KPM untuk tidak tergantung pada bansos. Semua itu kan pasti sulit. Terus gimana caranya mengubah pola pikir? Kita ada namanya P2K2 atau FDS. P2K2 itu pertemuan peningkatan kapasitas keluarga, atau istilah kampung Bantunya itu FDS, Family Development Session. Pertemuan kelompok ya, Pertemuan kelompok lah disederhanakan Pak. Jadi setiap pengelok 1 bulan sekali itu memang ada modul yang disiapkan. Nah, modul yang disiapkan itu lebih dari 5 modul. Benar. Kalau untuk itu kan pendidikan dan pengasuhan anak, modul ekonomi, modul kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan satu lagi. Jadi lupa. Iya, terus tambah ada lagi modul pencegahan dan penanganan stunting. Jadi selain modul tersebut, kita juga akan ada sesi sharing bersama KPM untuk itu. Jadi KPM bisa pada nanya, baik itu monitoring bansos ataupun ada pertanyaan lain tadi terkait usulan bansos dan lainnya. Tapi dari itu semua memang diharapkan adanya perubahan perilaku tadi dan pola pikir tentang pentingnya akses fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Jadi bukan hanya semata bagi-bagi duit, bagi-bagi bansos. Nah itu yang membedakan program PKH dengan program bansos lainnya. Pendampingan ini yang membedakannya. Jadi sebenarnya sih kalau yang udah kita ketahui ya, kalau yang namanya P2K2 atau pertemuan kelompok tadi itu kan hukumnya wajib nih Wajib untuk Fardu ain. peserta. Ya benar, fardu ain ya. Kenapa dikatakan wajib ya? Karena itu kan memang rohnya program kita nih. Itu kan udah wajib. Dan kalau bantuannya itu hanya ibaratnya kalau pancingan aja. Kalau bantuan itu pancingan supaya KPM-nya itu mau hadir. Kalau kita undang cuma-cuma tanpa adanya ini dapat bantuan atau tidak, kan tidak mungkin datang tuh. Karena di P2K2 itu kan ada modul-modulnya yang bertujuan supaya kita membagikan sedikit banyak pengetahuan kita kepada peserta supaya tadi merubah pola pikir, merubah perilaku. Kan susah ya merubah pola pikir. Tidak semudah itu. Jadi ingat kata dosen dulu nih. Jadi dia bilang ini, kalau kita antara merubah pola pikir sama merubah perilaku, yang mana duluan yang bisa dirubah? Menurut kalian? Dan perilaku. Pola pikir dulu. Nggak bisa. Oh, perilaku. Gini, bukan nggak bisa ya, agak sulit. Karena pola pikir itu lama. Lama. Jadi yang agak cepat itu tidak perilaku dulu, tinggal laku. Jadi kalau dari pertama itu paksaan dulu ya. Oh, dipaksa. Paksa dulu kan. Jadi ibaratnya maksa nih. Kan dapat bansos, otomatis harus nih datang. Perlu kan? Ya kan harus datang nih P2K2. Dipaksa dulu nih untuk hadir. Jadi saat dia merasa terpaksa, lama kemudian dia akan jadi terbiasa. Seperti kata Pak Korwi ya kan? Jadi bilang gini, Korwi bilang, jadi kalau misalnya pertemuan kelompok itu, jadi KPM yang ibaratnya yang merasa sebelumnya itu terpaksa lama-kelamaan karena 1 bulan sekali hadir, jadinya kebutuhan.
jadi kebutuhan. Karena kok merasa kalau udah ada pertemuan di bulan ini nanya, Bu, kok udah ada pertemuan? Iya benar Iya. tanya ya. Dan ada yang sebagian memang seperti itu. Iya kan, pertemuannya kapan? Jadi mereka yang mencari kita, bukan kita yang mencari. Karena kita sering nih ngadain pertemuan. Nah itulah sebabnya Pak Pari bilang itu. Jadi karena kita bisa, karena terbiasa, benar. Jadi Malah bisa karena biasa tuh bener ternyata. Oke, jadi buat KPM PKH wajib datang pertemuan kelompok atau Set. K2 atau FDS 1 bulan sekali. Ibu, tapi benarnya nggak ngadain? Nggak ada, kalau udah tepat pasti wajib ngadain sebulan sekali. Dan itu wajib. Dan Salah satu peserta PKH yang mendapatkan bantuan itu adalah wajib untuk mengikuti pertemuan P2 kedua tersebut, pertemuan kelompok itu setiap bulan itu wajib. Selain itu juga kewajiban yang dapat bantuan itu kan anaknya juga harus rajin sekolah. Benar. Rajin sekolah. Absensi Absennya tidak boleh di kurang bawah dari 85%. 85%. kehadiran posyandu juga ya. Ya, itu bagian anaknya yang punya Atau ibu balita hamil. atau ibu hamil itu wajib setiap bulan harus rutin datang ke fasilitas kesehatan seperti posyandu, puskesmas. Apalagi Oke. sekarang dalam rangka untuk pencegahan dan penanganan stunting juga Iya, kan. sekarang kan lagi marak-maraknya tentang stunting nih. Oke teman-teman, kita lanjut part 2-nya. Ini bakalan pembahasannya lebih seru lagi nih. Lebih seru lagi. Nah ini ketika pastinya kan banyak sekali tantangan-tantangan ketika ada aja pesan dan kesan dari KPM-nya sendiri kepada pertanyaan atau pembicaraan dari KPM yang sekiranya. Tapi nanti kita lanjut part 2-nya ya. Oke, sekian dari kami untuk part pertanyaannya. Jangan lupa tonton terus video like and kami. subscribe. Mungkin kalau ada yang mau tanya boleh di kolom chat. Komentar ya, di kolom komentar tanya ya, di kolom Tanya komentar. aja, siapa tahu Kira-kira nanti kita bisa terkait buatkan. bantuan apa saja, podcast apa saja yang akan kita buat, terkait bagaimana caranya untuk bisa mendaftar atau mendapatkan bantuan PKH. Nanti tulis saja di kolom komentar, kita akan buat podcastnya ya. Yang membahas tentang apa yang Podcastnya, oke. Dadah teman-teman, kita lanjut part 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.